masa floating ini kita bisa mengajukan keberatan. Aduh, floatingnya jangan 11% dong, kemahalan. Turunin 8 kek. Nanti mereka bilang, ya udah 10, ya udah tengah-tengah 9. Terus kita bikin surat pengajuan, kemudian nanti ya bisa disetujui, bisa tidak juga. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrolin tentang bunga, ya kan? Bagaimana cara kita menentukan kita mau pilih bunga yang mana? Saat berinvestasi properti, memang kita lebih enak pakai kredit, ya pembiayaan orang lain. Karena kalau pakai uang kita sendiri, ya tidak semua orang punya duit miliaran gitu ya. Properti kan semakin lama semakin mahal. Lebih enak kita pakai pembiayaan, walaupun tentu konsekuensinya ada bunga, margin, bagi hasil, atau apapun istilahnya yang harus kita bayarkan ke bank atau pemberi kredit, ya kan teman-teman. Bunga jenisnya macam-macam kan teman-teman. Ya, tentu macam-macam, tapi paling gampang ada 4 ya. Misalnya pertama fix. Fix itu apa? Kemudian ada yang istilahnya berjenjang sekarang ya. Katanya ada cap, terus katanya ada floating ya. Jenisnya macam-macam teman-teman. Hari ini kita bahas mana yang sebaiknya kita pilih, pertimbangan apa aja yang bisa menjadi pertimbangan kita untuk memilih. Dan apa yang biasa saya lakukan. Saya kan sudah pengalaman kredit ya, mungkin ada sekitar 100 sekian, saya lupa ya. Jadi saya bisa sharing pengalaman saya ke teman-teman. Nah, kalau fix teman-teman, itu pun fix biasanya bisa dilihat. Apakah fix sepanjang tenor itu jangka waktu, katakanlah teman-teman kredit 10 tahun, kalau sepanjang tenor fix berarti fix 10 tahun. Tapi ada juga yang fix hanya 2 tahun, fix hanya 3 tahun, fix hanya 5 tahun, fix hanya 8 tahun, atau fix 10 tahun. Contoh, ini ada promo salah satu bank yang KPR-nya saya juga nasabah di situ. Fix untuk 3 tahun adalah 4,5%, fix 5 tahun 5,5%, fix 8 tahun 7,25%, fix 10 tahun 7,75%. Dengan tenor yang sama 10 tahun. Dari sini sebenarnya teman-teman bisa lihat, fix semakin lama biasanya loh ya, rate-nya semakin tinggi. Kenapa? Karena bank butuh pengaman ya kan. Kalau fix 2 tahun gampang lah, naik turun paling ya segini. Tapi kalau fix 10 tahun, bank kan deg-degan, 10 tahun lagi ada apa ya? Apakah ada masalah di kemudian hari atau tidak? Resikonya semakin besar. Makanya biasanya semakin panjang jangka waktu fix, itu kalau ada ya jangka waktu panjang, biasanya bank minta rate yang lebih mahal. Contohnya tadi ya, fix 3 tahun, hanya 4,5% rate-nya bunganya. Fix 5 tahun, 5,5% bunganya. Fix 8 tahun, 7,25%. Fix 10 tahun, 7,75%. Biasanya semakin panjang fix, jangka waktunya, rate-nya juga semakin panjang. Nah, setelah fix, apa yang terjadi? Misal kreditnya 10 tahun, fix-nya hanya 3 tahun. Nah, kemudian 7 tahunnya apa? Nah, itu macam-macam. Bisa jadi ada istilahnya katanya cap, ya kan? Maksimal bunganya naik berapa. Contoh promo yang barusan saya baca, fix 2 tahun 3,95, kemudian cap 3 tahun 6,95. Maksudnya gimana? Ya, setelah masa fix 2 tahun yang cuman bunganya murah sekali 3,95 tadi, kemudian bunganya naik maksimal cap 6,95 selama 3 tahun berikutnya. Jadi tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Cap-nya segitu. Nah, setelah cap gimana? Masuk masa floating. Floating nanti kita jelasin nomor 4. Tapi ada juga yang memakai istilah berjenjang katanya ya kan. 2 tahun pertama berapa, tahun ketiga sampai tahun kelima berapa, tahun kelima sampai 10 berapa, misalnya berjenjang gitu yang seperti cap ini. Macam-macam teman-teman, jenisnya macam-macam. Nanti kita ngomongin pertimbangannya kita pilih yang mana. Yang terakhir nomor 4 adalah floating teman-teman. Floating ini sering kita pakai, yaitu setelah selesai masa promo, kita akan masuk masa floating, bunganya naik turun tergantung market. Ya kalau di depan ini promo, bank istilahnya agak nombok-nombok dikit lah, minimal nggak untung ya kan. Nah di sini adalah keuntungan untuk bank masuk masa floating. Nah ketika masuk masa floating biasanya naiknya lumayan teman-teman ya. Katakanlah awalnya mungkin sekitar 3 atau 5%, floatingnya bisa 8 sampai 10%.
Atau bahkan pernah bisa lebih, saya pernah ambil kredit bank bunga 6,75%, fix 3 tahun, setelah masa fix, masuk masa floating, floatingnya 11%, teman-teman. Nah, tentu teman-teman, waktu masa floating ini kita bisa mengajukan keberatan. Aduh, floatingnya jangan 11% dong, kemahalan. Turunin 8 kek. Nanti mereka bilang, ya udah 10. Ya udah tengah-tengah 9. Terus kita bikin surat pengajuan. Kemudian nanti ya bisa disetujui, bisa tidak juga. Biasanya kalau udah ada kesepakatan ya disetujuin ya kan. Makanya kita mending tanya lesan dulu. Nah, cara ngitung angsuran floating atau cap atau berjenjang tadi, angsurannya berubah jadi berapa? Oke, misal teman-teman kreditnya misal 1 miliar gitu ya, misal. Jangan takut angkanya dulu. Misal kreditnya 1 miliar. Bunganya tadi sampai lunas. Bunganya tadi 4,5. Fix 3 tahun untuk jangka 10 tahun, 120 bulan. Maka angsurannya adalah 10.363 sekian-sekian. Nah, ternyata setelah 3 tahun, rate-nya naik jadi 10%, angsurannya jadi berapa? Nah, caranya ngitung gini teman-teman. Jangka waktunya kita ubah 3 tahun kan 36 bulan. Maka pokok utangnya jadi berapa? Future value-nya jadi 745 juta. Jadi di akhir tahun ketiga, teman-teman, sisa kredit kita bukan 1 miliar lagi, tapi sudah turun jadi 745 juta. Kalau mau lihat perinciannya, ya pencet aja amortisasi, kemudian teman-teman lihat tuh di bulan ke-36 tuh 745 juta. Balik lagi ya. Nah, 745 ini kemudian kita kopas, copy, paste, ya kan, minusnya dihilangin, ya kan. Nah, sekarang rate angsurannya berapa? Yang kita cari sampai lunas. Bunganya naik jadi 10% misalnya. Tapi setelah nego-nego turun jadi 9 dah. Ya, oke. Nah, jangka waktunya kan dari 120 bulan sudah jalan 36, berarti tinggal sisa 84 bulan. Jadi tinggal sisa 84 bulan. Nah, angsurannya menjadi 11,9 ya, 12 juta lah. Jadi naik angsurannya dari 10 sekian tadi jadi 12. Ini cara ngitung floating. Nah, kembali ke pembicaraan kita tadi, caranya menentukan gimana. Tentu setiap orang punya strategi beda-beda, teman-teman. Saya pisah jadi 2. Pertimbangannya lebih ke arah kualitatif, jadi yang non perhitungan matematis, dan kuantitatif, kita hitung. Kalau kualitatif ya teman-teman, saya itu biasanya ngelihat bahwa fix itu yang saya butuhin hanya 3 tahun, maksimal 5 tahun. Karena saya biasanya teman-teman, karena saya investor properti ya, saya biasanya pindah-pindah. Dari satu bank ke bank lain, dari satu bank pindah lain. Karena dengan cara pindah-pindah begini, saya bisa ngirit secara umum. Ngirit bunganya dapat promo, kemudian setelah lewat masa promo saya keluar gitu ya. Selain itu biasanya setelah 3 tahun juga saya seringnya top up. Top up ini saya gunakan untuk renovasi, bisa pembangunan proyek baru, bisa untuk DP kredit KPR berikutnya, atau strategi-strategi lainnya, atau pelunasan di tempat lain. Jadi top up ini sangat bermanfaat bagi saya. Terutama kemarin-kemarin ya, waktu saya ngebut beli properti terus. Kalau sekarang kan saya sudah agak santai. Maklum, sudah agak tua sedikit, jadi saya mulai ngerem. Tapi kalau waktu saya ngebut, rata-rata 3 tahun saya pindah bank, pindah bank, pindah bank. 3-5 tahun. Selain itu, pertimbangan kualitatif lainnya adalah saya biasa tidak terlalu suka kalau kreditnya sudah di atas ya, katakanlah angka psikologis tertentu. Misalnya kalau KPR ya, kalau sudah di atas 7-8%, menurut saya sih sudah kemahalan. Kalau kredit investasi, kredit produktif, ya 9-10% masih oke. Karena kredit produktif, kan kita bisa pakai nama CV, bisa nama PT. Kita bisa pakai itu sebagai biaya, sehingga sebagai pengurang pajak
dapat pajak yang lebih rendah. Kalau pakai nama PT atau nama CV, kalau pribadi kan lebih sulit. Nah, itu pertimbangan kualitatif, teman-teman. Kalau pertimbangan kuantitatif gimana? Kita hitung. Kalau saya biasa saya ngelihat, saya selalu nanya penalti pelunasan berapa. Katakanlah tadi ya, 3 tahun 4,5%, Pak. Tapi kalau 5 tahun fixnya 5,5%, selisih 1%. Nah, saya kan biasa ngelihat atau nanya penalti pelunasan berapa. Ya, penalti pelunasan itu biasanya 1%, ya mentok-mentok 2%. Memang ada beberapa bank yang over sih, sampai saya pernah rekornya pernah nanya ada yang sampai 7%. Menurut saya sih itu sudah berlebihan sih. Yang wajar sih 1%, bahkan ada beberapa bank 0 kalau sudah masuk masa floating. Nah, biasanya saya itu ngitung, oh penalti 2%, ini 3 tahun 4,5. Biasanya itu saya pecah. Berarti 2% penaltinya dibagi jumlah tahunnya, berarti 2/3%, berarti 4,5 kali 4,5 tadi ditambah 2/3%, 0,67 tepatnya ya kan. Ya berarti sebenarnya mau 3 tahun, mau 5 tahun ya kurang lebih sama, bahkan bisa dibilang 3 tahun lebih murah. Tapi ya itu teman-teman, kalau 3 tahun ya pasti lebih murah, tapi ya siap-siap cepat-cepat pindah. Sementara kalau 5 tahun, ya 5,5, ya nggak buru-buru pindah, selama masih di bawah 5 tahun masih oke. Biasanya saya memakai patokan seperti itu untuk kuantitatif. Jadi penalti pelunasan saya bagi dengan masa fixnya, kemudian saya tambahkan ke bunga fix tersebut. Apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, itu untuk pertimbangan secara kuantitatif. Jadi pertimbangannya bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nah, teman-teman sendiri gimana? KPR-nya sekarang sudah masuk masa floating atau masih masa promo? Teman-teman hitung lagi mana yang lebih menguntungkan, atau teman-teman juga boleh diskusi ke banknya, marketingnya, atau teman-teman yang sudah ngambil KPR sebelum teman-teman memutuskan apakah teman-teman memilih fix, cap, atau berjenjang, atau fix kemudian dilanjutkan dengan masa floating. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.